Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Irwan dari kampus TW Bakti Makassar dengan jurusan manajemen kelas A dengan nomor NIM 2020-02027. Jadi video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Jadi sebelum dilanjut, untuk teman-teman yang yang pertama kali melihat channel ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya ya. Jadi baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang internet. Nah, tentunya di sini teman-teman semua pastinya sudah tahu bahwasanya apa itu internet. Iya, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Oke, itulah tadi pengertian dari internet. Jadi selain pengertian dari internet, tentunya kita semua juga pastinya tahu bahwa selain dari pengertian internet tersebut, kita juga bisa melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan di dalam mengelola atau mengakses internet tersebut. Jadi yang pertama akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai kelebihan internet. Ya, kelebihan internet di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, mengakses informasi. Ya, di mana mengakses informasi yang dimaksud di sini adalah kita lebih mudah mendapat informasi dari luar, misal dari satu kabupaten dengan kabupaten lain, atau bisa juga dari negara Indonesia ke negara-negara luar atau negara-negara tetangga. Kita lebih mudah mendapatkan informasi tersebut dengan adanya internet. Selanjutnya, sumber wawasan, ilmu dan pengetahuan. Nah, tentunya sahabat sendiri sudah tahu bahwasanya fungsi dan kegunaan internet pada umumnya digunakan oleh kalangan remaja atau anak-anak bahkan orang dewasa, yaitu tentang mencari ilmu pada dunia internet. Yang dimana mencari ilmu yang dimaksud di sini adalah kita bisa lebih banyak mengetahui hal-hal baru atau bisa belajar lebih banyak lagi di dalam dunia internet yang tadinya kita tidak tahu, sampai akhirnya kita bisa menjadi tahu. Dengan adanya dunia internet ini, otomatis kita bisa lebih paham yang sebelumnya kita tidak paham, menjadi paham begitu. Oke, selanjutnya, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Ya, mempermudah sistem pelaksanaan akademik di sini yang dimaksud adalah seperti sekarang ini. Kita bisa melihat sekarang bahwasanya sekarang zaman globalisasi, ya, era globalisasi yang dimana dari kalangan anak-anak, dewasa sampai yang orang tua semuanya serba mengakses internet. Apalagi di masa sekarang, di era pandemi COVID-19 ini, kita seringkali terbengkalai dengan adanya penyakit atau virus COVID-19 ini, sehingga lebih menekankan kita untuk lebih aktif kepada dunia internet, yang dimana salah satunya yaitu belajar melalui via Zoom dan sebagainya. Selanjutnya, menghambat biaya dan waktu. Ya, menghambat biaya dan waktu. Yang selanjutnya, sangat efektif mengakses bisnis. Ya, bisa kita ketahui sekarang bahwasanya dengan mendapatkan uang di era sekarang ini tentunya sangat cukup mudah lah, kan, sebab dengan adanya internet kita bisa memanfaatkan internet ini sebagai media untuk transaksi jual beli seperti di Shopee, di Lazada. Yang selain itu kita juga bisa menghasilkan uang dengan cara yang lebih mudah tapi butuh tenaga seperti Gojek, Grab, begitu. Yang selanjutnya itu memperluas ruang pertemanan. Ya, jadi memperluas ruang pertemanan yang dimaksud di sini, kita bisa menemukan teman baru dengan adanya internet ini, yang dimana yang dari sebelumnya kita tidak kenal, tapi dengan
adanya jangkauan internet yang meluas bahkan di seluruh dunia, kita bisa menemukan orang-orang baru dan bisa bergaul untuk siapa saja. Selanjutnya, media hiburan semua kalangan. Ya, bisa kita ketahui sendiri bahwasanya maraknya dunia hiburan di dalam internet sekarang ini, seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Jadi selain dari kelebihan internet ini, kita juga bisa melihat dari segi kekurangan. Ya, kekurangannya tentunya tidak mungkin ada kelebihan tanpa ada kekurangan. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa kekurangan daripada dunia internet atau dunia globalisasi sekarang ini. Yang pertama, banyaknya aktivitas ilegal dan berbahaya seperti penipuan, apalagi saya rasa itu. Jadi selanjutnya yaitu kecanduan. Ya, kecanduan internet di sini yang dimaksud seperti menggunakan internet secara berlebihan sampai rela begadang misalnya. Termasuk pada kaum rebahan tentunya sudah pasti kebanyakan kecanduan menggunakan internet. Yang selanjutnya kesehatan. Iya, kesehatan. Jadi kesehatan di sini tentunya juga sangat berpengaruh dengan adanya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa ada kesehatan. Ya, kesehatan tentunya juga sangat berpengaruh bagi kalangan remaja atau pengguna internet, karena kita bisa melihat bahwasanya dengan menggunakan internet secara berlebihan bisa terjadi radiasi pada mata, serta ada beberapa faktor lagi yang disebabkan oleh internet ini mengenai pada dampak buruk kesehatan kita. Selanjutnya yaitu berkurangnya sosialisasi. Ya, berkurangnya sosialisasi di sini yang dimaksud adalah yaitu dengan terlalu memanfaatkan internet sehingga kita jarang sekali bertemu secara langsung, misalnya kepada teman-teman kita sendiri. Kita lebih suka internet, lebih suka chatting, lebih suka komunikasi lewat sosial media tanpa menambah silaturahmi misalnya. Silaturahmi yang dimaksud di sini yaitu adanya pertemuan secara langsung. Selanjutnya yaitu kekerasan. Yang mana sih yang dimaksud kekerasan di sini? Ya, kekerasan di sini misalnya yang terdapat dalam dunia internet seperti terdapat juga penipuan ya. Kita ada penipuan, misal kita mengajak teman kita, terus dengan dunia internet kita bisa lebih mudah untuk mengajak atau mempengaruhi, begitu. Saya rasa seperti itu. Selanjutnya yaitu perjudian. Nah, perjudian di sini yang dimaksud adalah yang dimana seperti pada zaman sekarang dunia game. Ya, banyak sekarang dunia game itu yang pada umumnya mengarah kepada dunia perjudian. Seperti bisa kita lihat yang dominan sekarang dimaini oleh kalangan remaja yaitu Hex Domino atau chip lah, itu chip. Itu termasuk salah satu perjudian. Yang selanjutnya, yang terakhir di sini adalah pornografi. Ya, pornografi ini adalah salah satu dampak buruk yang sangat diwaspadai bagi pengguna internet di kalangan anak muda atau anak-anak di bawah umur. Sebab kita bisa melihat di sini bahwa pornografi ini sendiri khusus untuk seseorang yang berumah tangga atau pasangan suami istri saja, atau terbatas ya. Misal hanya untuk orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Tapi dengan adanya internet ini saya rasa lebih mendorong anak-anak untuk bisa mengetahui segalanya begitu, apabila tanpa kendali orang tua misalnya. Jadi saya rasa itu pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.